Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotaan Farah Rizky Ananda Putri, Ifadatul Hasanah, Rizka Ulfaida, Jina Fauzia, dan Lutfia Firda Mardika. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai bahan ajar brosur, foto atau gambar, dan bahan ajar audio. Yang pertama, pengertian bahan ajar brosur. Menurut Andi Prastowo, brosur merupakan suatu bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis. Brosur juga diartikan sebagai selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat dan lengkap. Sementara itu, Simamora menjelaskan bahwa brosur umumnya ditujukan untuk menciptakan pengetahuan. Kekuatan brosur dapat dilihat pada tampilan atau layout, ukuran, dan frekuensi. Abdul Majid yang menjelaskan bahwa brosur dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang menarik karena bentuknya yang menarik dan praktis. Selain itu, ilustrasi gambar pada brosur juga dapat menambah minat siswa untuk belajar menggunakan sumber belajar dengan bentuk brosur. Penggunaan ilustrasi gambar dan penjelasan singkat pada brosur menjadikan materi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Materi yang mudah dipahami dan dipelajari siswa melalui sumber belajar dengan bentuk brosur akan menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Pengertian brosur. Berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa brosur merupakan sumber belajar berbahan cetak yang di dalamnya terdapat gambar atau tulisan yang berisikan penjelasan-penjelasan singkat mengenai suatu informasi tertentu. Brosur dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang menarik dalam pembelajaran di kelas karena bentuknya sederhana dan praktis. Selain itu, dengan adanya ilustrasi gambar dalam sebuah brosur akan menarik minat siswa untuk menggunakannya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa unsur untuk membuat brosur menjadi lebih menarik, antara lain: yang pertama, menyisipkan judul yang menarik semua mata agar secara sekilas orang akan terkesan dan membaca kembali hingga mengerti maksud yang disampaikan oleh penulisnya. Yang kedua, menyisipkan foto atau gambar produk. Yang ketiga, menentukan warna yang mendominasi dalam brosur tersebut. Selanjutnya, fungsi brosur. Yang pertama, sebagai media yang akan memberikan sebuah informasi kepada para konsumen yang juga berkaitan dengan perusahaan, di mana informasi itu sendiri akan berkaitan dengan presentasi dari perusahaan, produk baru dari perusahaan, ataupun juga layanan yang lain yang diberikan perusahaan tersebut yang ingin ditawarkan. Yang kedua, sebagai alat iklan atau juga promosi yang dapat menarik ataupun memungkinkan untuk dapat mempromosikan satu ataupun lebih dari produk dan juga jasa. Yang ketiga, desain dari sebuah brosur yang baik yang memungkinkan untuk dapat mempertahankan sebuah kriteria dari seluruh brosur dari perusahaan tersebut. Kriteria yang akan terkadang sering sekali disebut juga dengan konsep yang akan kemudian disatukan ke dalam seluruh jenis brosur yang akan menjadikan perusahaan tersebut teridentifikasi dengan sangat mudah. Selanjutnya, tujuan bahan ajar brosur. Yang pertama, informasi, promosi. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan daya tarik suatu produk. Yang keempat, sebagai suatu identitas untuk suatu produk. Selanjutnya, kegunaan brosur. Yang pertama, promosi brosur bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana dan paling murah. Misalnya tulis tangan, ketikan manual, print komputer yang dapat diperbanyak dengan fotokopi. Yang kedua, brosur tidak membutuhkan alat tertentu untuk memperlihatkan isi dan tujuannya hanya butuh mata saja. Yang ketiga, brosur bisa memuat keterangan lebih lengkap sesuai selera, sedangkan media digital sering terbatas. Yang keempat, brosur bisa dibawa dan langsung diberikan kepada siapa-siapa yang dituju. Yang kelima, brosur bisa disimpan dan dibaca ulang jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang keenam, brosur bisa dijadikan barang koleksi yang mengandung nilai edukasi tinggi. Yang ketujuh, saat ini hampir setiap orang memiliki HP. Kondisi ini sangat mendukung penyebaran brosur karena apabila tertarik dengan brosur yang disebar akan segera merespon. Karakteristik brosur.
Yang pertama yaitu hanya sekali diterbitkan dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuannya untuk menginformasikan materi pembelajaran. Yang ketiga, biasanya memiliki pesan yang tunggal. Yang keempat, brosur dibuat menarik agar menjadi perhatian peserta didik. Yang kelima, didistribusikan secara mandiri. Dan karakteristik brosur yang keenam yaitu desainnya yang menarik dan juga isiannya jelas. Kemudian unsur dari bahan ajar brosur. Yang pertama yaitu judul. Judul yang diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang kedua yaitu kompetensi dasar atau materi pokok yang diturunkan dari standar isi dan standar kompetensi lulusan. Unsur brosur yang ketiga yaitu informasi pendukung yang dijelaskan secara jelas, padat, dan menarik, yaitu memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. Untuk siswa, upayakan untuk membuat kalimat yang tidak terlalu panjang, yaitu maksimal 25 kata per kalimat, dan dalam satu paragraf terdiri dari 3-7 kalimat. Unsur yang keempat yaitu tugas-tugas, yaitu berupa tugas membaca buku tertentu yang terkait dengan materi belajar dan membuat resumenya. Tugas dapat diberikan secara individu atau kelompok dan ditulis dalam kertas lain. Dan unsur yang terakhir yaitu penilaian, yaitu yang dilakukan terhadap hasil karya dari tugas yang diberikan. Yang selanjutnya ada gambar. Gambar merupakan segala perwujudan secara visual dari benda-benda, pemandangan, lingkungan, pikiran yang dituangkan ke dalam 2 dimensi. Yang selanjutnya fungsi gambar. Yang pertama ada fungsi atensi. Fungsi ini menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran. Lalu fungsi afektif. Fungsi ini terlihat dari tingkat kesenangan siswa saat belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang selanjutnya fungsi kognitif. Dalam fungsi ini, gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Lalu yang terakhir, fungsi kompensatoris. Fungsi ini memahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, gambar dapat meningkatkan daya tarik, mempermudah pemahaman yang bersifat abstrak, lalu memperjelas dan memperbesar bagian yang penting sehingga dapat diamati. Dan yang terakhir, dapat menyingkat suatu uraian. Lalu yang selanjutnya ada kegunaan dari gambar. Yang pertama ada edukatif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua sosial, dapat memberikan informasi yang otentik dan pengalaman sebagai bidang kehidupan. Yang ketiga, dalam ekonomis, dapat meningkatkan produksi melalui pembinaan prestasi kerja secara maksimal. Maksudnya di sini, gambar dapat digunakan untuk mengasah kinerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Lalu yang keempat, dalam politis, berpengaruh pada politik pembangunan. Lalu yang terakhir, dalam seni budaya dan telekomunikasi. Jadi gambar dapat mendorong dan menimbulkan ciptaan baru, termasuk pola usaha penciptaan teknologi kemediaan yang modern. Karakteristik bahan ajar gambar. Yang pertama, gambar harus autentik, yang artinya dapat menggambarkan objek atau peristiwa. Yang kedua, sederhana. Komposisinya cukup jelas, menunjukkan bagian-bagian pokok dalam gambar tersebut. Yang ketiga, ukuran gambar proporsional, sehingga siswa mudah membayangkan ukuran yang sesungguhnya benda atau objek yang digambar. Yang keempat, memadukan antara keindahan dengan kesesuaiannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, gambar harus message. Gambar hendaklah bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Unsur-unsur dari bahan ajar gambar.
Unsur yang pertama yaitu bentuk. Bentuk-bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan, informasi, atau isi pelajaran perlu diperhatikan. Unsur yang kedua yaitu garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus. Unsur yang ketiga yaitu tekstur. Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus. Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur. Dan unsur yang terakhir yaitu warna. Warna merupakan unsur visual yang penting. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan atau penekanan, atau untuk membangun keterpaduan. Di samping itu, warna dapat mempertinggi tingkat realisme objek atau situasi yang digambarkan, menunjukkan persamaan dan perbedaan, dan menciptakan respon emosional tertentu. Yang selanjutnya adalah bahan ajar audio. Ada 3 kemampuan belajar siswa, yaitu auditorial, visual, dan kinestetik. Peserta didik yang memiliki kemampuan auditorial akan lebih mudah memahami materi dengan mendengarkan daripada mencatat materi yang sedang disampaikan oleh pendidik. Lalu, bahan ajar audio itu apa? Bahan ajar audio itu adalah salah satu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada siswanya atau peserta didiknya, yang digunakan untuk membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Tujuan bahan ajar audio. Tujuan kognitif. Penggunaan media audio bertujuan untuk membangun pengetahuan peserta didik. Dalam ranah afektif, penggunaan media audio bertujuan untuk menciptakan suara oleh musik latar, efek suara, suara narator, sehingga menuntut peserta didik berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran. Selanjutnya, dalam ranah psikomotorik, media audio bertujuan untuk mengajar keterampilan verbal. Kegunaan bahan ajar audio. Yang pertama, siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, siswa dapat mempelajari materi kapan saja dan dapat diputar berulang-ulang. Yang ketiga, siswa tidak bosan dengan cara penyampaian materi pembelajaran secara verbal. Dan yang keempat, dapat memotivasi siswa untuk belajar. Lalu yang terakhir ada karakteristik dari bahan ajar audio. Karakteristik bahan audio menurut Prastowo adalah yang pertama, 1. Mengandung pesan auditif baik verbal maupun non-verbal dan vokalisasi. Kedua, dapat mendorong pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Yang ketiga, cocok untuk mengikuti pengarahan. Yang keempat, digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang didengar. Yang kelima, perolehan arti dari suatu konteks. Yang keenam, dapat untuk melatih memisahkan kata atau informasi yang relevan dan tidak relevan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan mengingat dan mengemukakan ide. Yang kedelapan, memberikan hasil belajar yang optimal dalam tugas-tugas memberi signal atau lambang, rangkaian yang melibatkan keterampilan bahasa dan musik. Yang 9, berguna untuk belajar keterampilan diagnosis yang melibatkan bunyi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.